Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan subuh hari ini akan kami sampaikan apa yang sudah disampaikan tadi di musola, yaitu berkaitan dengan nama-nama surga. Kemarin sudah disampaikan tentang Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Kemudian Jannatul Adnin, surga Adnin. Maka pada kesempatan ini yaitu Jannatul Naim, surga Naim. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman, surat yang ke-31 pada ayat yang ke-8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, saudara-saudaraku, jelas sekali ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka itulah yang akan dimasukkan ke dalam Jannatun Naim. Beriman dan beramal soleh, beriman dan berbuat kebajikan. Tidak cukup hanya dia beriman, dia mengaku beriman, tapi dia tidak beramal. Dia tidak berbuat kebaikan, hanya mengakui saja bahwa dirinya beriman. Atau sebaliknya, dia ada berbuat kebajikan, banyak dia berbuat baik, tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada adanya hari akhir, adanya malaikat, kepada yang gaib. Nah, ini juga tidak bisa. Dia hanya berbuat kebajikan, berbuat baik, tapi dia tidak beriman, tidak dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang seperti ini nanti amalnya hubaan mansuro. Bagaimanakah hubaan mansuro itu? Bagaikan debu yang bertebangan. Dijelaskan juga dalam ayat lain bahwa nanti akan dilihat amal-amal seorang itu, perbuatan-perbuatan seseorang itu, tapi bagaikan debu yang bertebangan, hubaan mansuro, karena tanpa iman. Atau ada juga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik, dia beramal, tetapi imannya dirusak dengan ada keyakinan lain selain dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersekutukan Allah, dia menduakan Allah, dia syirik, maka hal ini juga akan merusak iman dan amal ibadahnya itu sendiri. Bahkan akan hapus semua amal-amal yang dikerjakannya itu. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa lanakunanna minal khasirin. Jika engkau mempersekutukan Allah, maka akan hapuslah semua amal-amalmu itu, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini saudaraku, dia beriman, dia beramal, tapi syirik itu juga akan rusak amalnya itu. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, selanjutnya tentang Jannatul Naim ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-56, surat Al-Waqiah pada ayat yang ke-12. Fi jannatin naim, berada dalam surga kenikmatan, surga naim. Di dalam ayat ini sebelumnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di akhirat
yaitu manusia ini akan terbagi menjadi 3 kelompok. Di dunia ini banyak sekali kelompok-kelompok sebagai wadah untuk berjuang, untuk menuntut ilmu, untuk bersilaturahmi. Tapi nanti di akhirat hanya akan menjadi 3 kelompok. Tatkala trompet sangkakala ditiup, maka engkau akan datang berkelompok-kelompok. Yauma yunfaku fis-suri fatatuna afwaja, dalam surah An-Naba. Apabila trompet sangkakala sudah ditiup, dan engkau akan berkelompok-kelompok. Maka di dalam surat Al-Waqiah ini dikatakan wa kuntum azwajan salasah, dan kamu akan datang dengan 3 kelompok, menjadi 3 golongan. Siapa saja kegolongan itu? Yang pertama, fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah, yaitu kaum kanan. Siapakah kaum kanan itu? Itulah yang menerima buku catatan dari kanan, yaitu orang yang semasa hidup di dunia ini selalu berbuat kebajikan, selalu berbuat baik, beriman kepada Allah, beramal, amal yang ikhlas, amal yang sesuai dengan tuntunannya, dan tidak dirusak amal ibadahnya itu dengan perbuatan-perbuatan tercela. Itu kelompok yang pertama, ashabul maimanah. Kelompok yang kedua, washabul masy'amah. Ma ashabul masy'amah, yaitu kelompok kiri, kaum kiri, golongan kiri. Siapa golongan kiri itu? Itu yang akan menerima buku catatannya dari kiri. Karena semasa di dunia selalu berbuat salah, selalu berbuat maksiat, ingkar kepada Allah, tidak mengamalkan perintah-perintah Allah, hanya kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Maka catatan-catatannya malaikat yang sebelah kiri mencatat, dan nanti akan menerima buku catatan dari kiri. Kemudian kelompok yang ketiga, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, yaitu orang yang dahulu beriman. Orang yang dahulu beriman dari orang-orang yang paling dahulu, merekalah yang paling dahulu masuk dalam surga, yaitu para rasul, para nabi. Dan mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Maka di dalam ayat selanjutnya dikatakan fi jannatin naim, itulah orang yang akan masuk ke dalam surga naim. Maka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar, sullatu minal awalin, kebanyakan dari orang-orang yang dahulu, orang-orang yang terdahulu, wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari orang-orang yang akhir. Yang mana orang-orang yang berada dalam Jannatun Naim itu, mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Kemudian pada ayat yang ke-16 di dalam surah Al-Waqiah ini dikatakan mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan dalam ayat ini bagaimana orang-orang yang akan berada di dalam Jannatun Naim itu. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, ceret, dan sloki piala berisikan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Ada sungai-sungai di bawah surga itu, yaitu air yang jernih, air madu, susu, dan arak yang sudah dihalalkan. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, silahkan mengambil semaunya. Tidak ada batasnya. Beda dengan di dunia ini. Banyak makanan, banyak minuman, tetapi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Untuk menguji manusia, tinggal manusia mana yang diambilnya. Apakah diambil semuanya yang boleh dan yang tidak boleh? Tentunya orang yang beriman akan mengambil hanya yang boleh. Kemudian di ayat 21 dikatakan, dan daging-daging burung apapun yang mereka inginkan. Semua daging-daging burung, binatang-binatang. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian di sana mereka tidak mendengarkan percakapan yang sia-sia maupun menimbulkan dosa. Tapi mereka mendengarkan ucapan salam, ucapan keselamatan. Nah, saudara-saudara, itulah orang-orang yang akan
masuk ke dalam Jannatun Naim dengan segala kenikmatan di dalam surga itu yang tidak bisa dibayangkan. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Waqiah, surat yang ke-56. Saudara-saudaraku, oleh karena itu marilah kita selalu berbuat kebajikan, kita beriman kepada Allah, kita beramal soleh, maka mudah-mudahan kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, yaitu Jannatun Naim. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.